Kisah perjalanan spiritual Bayazid al-Bistami. Bayazid al-Bistami, atau Abu Yazid al-Bistami, adalah seorang tokoh sufi besar yang hidup pada abad ke-9. Beliau berasal dari kota Bistam di Persia, sekarang Iran. Dalam hidupnya, Bayazid melakukan perjalanan spiritual yang penuh dengan pencarian mendalam akan Tuhan. Kisahnya menginspirasi banyak orang karena menunjukkan perjuangan untuk mencapai kedekatan yang sejati dengan Allah, jauh di luar praktik lahiriah agama. Bayazid dilahirkan dalam keluarga yang saleh. Dikisahkan bahwa ibunya adalah seorang wanita yang sangat religius dan mendukung Bayazid untuk belajar Islam secara intensif. Namun, perjalanan spiritual Bayazid tidak dimulai dengan sekadar pengetahuan agama formal. Pada suatu hari, ia merasakan dorongan batin untuk memulai perjalanan yang lebih dalam, bukan sekadar memahami teks, tetapi juga merasakan dan menyatu dengan makna di balik ajaran tersebut. Pada usia muda, Bayazid mulai menjalani kehidupan yang penuh dengan zuhud, asketisme, dan pengendalian diri. Ia meninggalkan kenyamanan duniawi, tidak memedulikan kekayaan atau pujian dari orang lain, dan memilih hidup sederhana serta menghabiskan banyak waktu untuk berzikir, bermeditasi, dan memohon bimbingan dari Tuhan. Bayazid memahami bahwa perjalanan spiritual yang sejati membutuhkan pelepasan ego, nafsu, dan keterikatan dengan dunia. Dalam perjalanannya, Bayazid mempelajari konsep fana, peleburan diri dalam Allah, dan baka, keberlanjutan dalam eksistensi Allah, yang merupakan inti dari ajaran sufi. Fana adalah keadaan di mana seseorang kehilangan kesadaran akan dirinya sendiri dan segala sesuatu selain Allah. Sedangkan, baka adalah tahap di mana seseorang memperoleh kesadaran yang mendalam tentang keberadaan Allah dalam segala sesuatu, sehingga hidupnya diarahkan hanya untuk mendekatkan diri padanya. Dalam proses pencapaiannya, Bayazid sering mengalami ekstase, kondisi spiritual yang mendalam, di mana ia merasakan keterhubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Ia pernah berkata, "Tuhanku, Engkaulah tujuan hidupku." Bagi Bayazid, pengalaman fana dan baka bukanlah sekadar teori, melainkan pengalaman batin yang ia rasakan dan jalani. Di titik tertentu, Bayazid merasa bahwa dirinya tak lagi eksis sebagai individu, karena yang ada hanyalah Allah. Bagi Bayazid, mencapai makrifatullah berarti sepenuhnya menghilangkan ego atau diri dalam hadirat Allah, di mana manusia seakan-akan melebur dan hanya tersisa kesadaran akan Allah saja, yang menandakan keadaan ekstase spiritual di mana ia merasa dirinya telah larut dalam keesaan Allah. Meski pernyataan ini sering disalahpahami, para sufi memahami bahwa Bayazid tidak sedang membanggakan dirinya, melainkan berbicara dalam kondisi fana, di mana ia tak lagi merasakan adanya dirinya sendiri. Bayazid al-Bistami percaya bahwa makrifatullah tidak dapat dicapai melalui pemahaman intelektual atau hanya dengan pengetahuan teoretis. Baginya, makrifatullah adalah pengalaman langsung, sebuah perjumpaan batiniah dengan Allah yang melampaui kata-kata dan konsep. Ia yakin bahwa pengenalan sejati tentang Allah memerlukan pelepasan semua keterikatan dan pemurnian diri yang mendalam, di mana seseorang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Allah, tanpa mencari atau mengandalkan apapun selainnya. Dalam ajaran Bayazid, cinta kepada Allah menjadi satu-satunya jalan untuk mencapai makrifat. Cinta ini adalah cinta yang tulus dan tanpa pamrih, bukan karena takut pada hukuman atau mengharapkan surga. Bayazid menekankan bahwa mereka yang mencari Allah harus benar-benar menyerahkan segalanya, termasuk keinginan untuk pahala atau kebahagiaan pribadi, karena makrifatullah hanya bisa dicapai dengan hati yang ikhlas dan rela berkorban. Cinta ini membuat manusia mengutamakan Allah di atas dirinya sendiri, sehingga ia merasa bahwa segala sesuatu yang ada adalah manifestasi dari cinta dan kehendak Allah. Bayazid juga mengajarkan bahwa Allah hadir dalam setiap makhluk, sehingga mengabdi kepada manusia adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Bagi Bayazid, seorang yang telah mengenal Allah akan selalu berusaha untuk mencintai, memaafkan, dan berbuat baik kepada orang lain. Pengabdian kepada Allah baginya bukan hanya dalam bentuk ibadah ritual,
tetapi juga dalam bentuk kasih sayang dan kepedulian kepada makhluknya. Hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan makrifatullah yang sejati. Bayazid menyadari bahwa Allah tak dapat dibatasi oleh konsep manusiawi, bahkan oleh pengetahuan atau pengalaman spiritual tertinggi. Dalam pencarian makrifatullah, ia memahami bahwa manusia, betapapun dekatnya dengan Tuhan, tidak pernah benar-benar mengenal Allah secara utuh karena Allah adalah zat yang maha besar dan tak terbatas. Pandangan ini membawa Bayazid pada rasa rendah hati dan kekaguman mendalam pada keagungan Allah yang tak terlukiskan. Banyak yang menganggapnya gila atau bahkan sesat karena dianggap menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Namun, para sufi memahami bahwa pernyataan tersebut bukanlah ungkapan kesombongan pribadi, melainkan keadaan di mana Bayazid sepenuhnya kehilangan diri dalam kehadiran Allah. Baginya, ego dan keberadaan dirinya telah larut dalam keesaan Tuhan. Bayazid menyadari risiko dari pernyataannya tersebut dan menyadari bahwa tidak semua orang akan memahaminya. Dia terus menjalani hidupnya dengan rendah hati, berusaha menyebarkan kedamaian dan kebijaksanaan kepada para muridnya. Namun, tantangan untuk hidup dalam masyarakat yang belum memahami ajaran sufi tetap ada, sehingga Bayazid seringkali memilih menghindari keramaian dan memilih hidup dalam keterasingan. Selama bertahun-tahun, Bayazid mengalami berbagai ujian spiritual. Ia melewati berbagai tahap penderitaan dan pengorbanan. Ia juga sering menguji dirinya sendiri dengan berpuasa panjang, menahan lapar, dan berzikir sepanjang malam. Bagi Bayazid, kedekatan dengan Allah berarti pengorbanan diri secara total, bukan sekadar amal lahiriah atau ibadah formal. Ketika telah mencapai kematangan spiritual, Bayazid kembali ke masyarakat dengan pandangan baru tentang cinta dan pengabdian kepada sesama manusia. Baginya, mengabdi kepada manusia adalah cara untuk mengabdi kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah hadir dalam setiap makhluk, dan dengan membantu sesama, ia merasakan kehadirannya. Bayazid pun mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan kebijaksanaan ini kepada siapa saja yang mau belajar, termasuk para murid yang datang dari berbagai penjuru. Bayazid Al-Bistami meninggal pada tahun 874 Masehi. Meskipun ia meninggalkan dunia fana, ajarannya tetap hidup dan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Konsep-konsep fana, baka, dan cinta tanpa syarat yang ia ajarkan menjadi dasar bagi banyak ajaran sufi yang berkembang setelahnya. Hingga saat ini, Bayazid Al-Bistami dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam dunia tasawuf. Perjalanan spiritualnya menginspirasi banyak orang yang mencari makna dan kedekatan dengan Tuhan, serta memberikan pemahaman mendalam bahwa cinta dan pengabdian kepada Allah membutuhkan pengorbanan, pelepasan ego, dan pemahaman yang tulus. Kisah Bayazid mengajarkan bahwa tujuan tertinggi dalam kehidupan bukanlah sekadar mencapai kebahagiaan duniawi, melainkan penyatuan diri dengan Sang Pencipta dalam kedamaian batin. Postingan populer dari